Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran fisika. Masih bersama saya, Indah Saputri, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pernahkah kalian bermain di taman hiburan? Pasti pernah ya. Ketika kita bermain di taman hiburan, pasti kita menemukan banyak sekali permainan. Nah, permainan yang kita jumpai di taman hiburan, contohnya seperti biang lala, komedi putar, itu banyak menggunakan konsep fisika. Nah, salah satu konsep fisika yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan permainan biang lala tersebut. Mari kita belajar bersama. Baiklah, konsep fisika yang berkaitan dengan permainan biang lala adalah gerak melingkar. Lalu, apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak benda pada suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Nah, akan kita lihat pada pembelajaran gerak melingkar ini akan kita bahas beberapa topik. Mari kita bahas bersama. Pada pembelajaran gerak melingkar, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah besaran gerak melingkar, yang kedua adalah jenis dari gerak melingkar, dan yang ketiga adalah aplikasi dari gerak melingkar. Baiklah, topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang besaran gerak melingkar. Apa saja besaran gerak melingkar? Yang pertama adalah periode yang disimbolkan dengan T besar. Kemudian adalah frekuensi yang disimbolkan dengan F kecil. Kemudian ada kecepatan sudut yang disimbolkan dengan omega. Selanjutnya ada posisi sudut yang disimbolkan dengan theta. Kemudian ada kecepatan linier yang disimbolkan dengan V. Selanjutnya ada percepatan sentripetal yang disimbolkan dengan AS dan gaya sentripetal yang disimbolkan dengan Fs. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang periode dan juga frekuensi. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh yang bisa didapatkan dengan rumus T sama dengan T kecil per N. T kecil adalah waktu dan N adalah banyaknya putaran. Kemudian, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu yang bisa didapatkan dengan rumus F kecil sama dengan N per T. Lalu, bagaimana hubungan periode dan juga frekuensi? Hubungan periode dan juga frekuensi dapat dilihat dari persamaan di atas, yaitu T sama dengan 1/F. Jadi ketika kita sudah memperoleh periode, maka dengan membagikan 1 dibagi dengan periode, kita bisa memperoleh berapa frekuensinya. Nah, itulah hubungan antara periode dan juga frekuensi. Jadi, periode dan juga frekuensi adalah berbanding terbalik. Kemudian, besaran selanjutnya adalah kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut yang disimbolkan dengan omega adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu yang dapat diperoleh dengan persamaan omega sama dengan 2πf ketika frekuensinya diketahui. Ketika periodenya diketahui, kita bisa gunakan persamaan omega sama dengan 2pi per T, di mana omega adalah kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon, frekuensi satuannya hertz, dan periode satuannya adalah sekon. Besaran gerak melingkar selanjutnya adalah posisi sudut yang disimbolkan dengan theta. Posisi sudut adalah besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu yang bisa diperoleh dengan persamaan theta sama dengan omega dikali T, atau theta sama dengan 2pi Ft, atau jika diketahui periode, kita bisa gunakan theta sama dengan 2pi kali T per periode, di mana theta adalah posisi sudut, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu.
Selanjutnya adalah kecepatan linier. Apa itu kecepatan linier? Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Nah, bagaimana cara mendapatkan kecepatan linier? Apabila diketahui frekuensinya, maka kita bisa gunakan persamaan V sama dengan 2pi F dikali R, di mana R adalah jari-jari. Kemudian jika diketahui periode, kita bisa gunakan V sama dengan 2pi kali R per T, atau ketika diketahui kecepatan sudut, kita bisa gunakan V sama dengan omega dikali dengan R, di mana V adalah kecepatan linier yang satuannya adalah meter per sekon, kemudian R adalah jari-jari yang satuannya adalah meter. Besaran gerak melingkar selanjutnya adalah percepatan sentripetal yang disimbolkan dengan AS. Percepatan ini adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pada pusat lingkaran. Percepatan ini terjadi karena adanya perubahan arah kecepatan linier. Jadi, bagaimana cara menentukan percepatan sentripetal? Dengan persamaan AS sama dengan V kuadrat per R, atau bisa kita gunakan AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Jadi AS adalah percepatan sentripetal yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat, kemudian V adalah kecepatan linier yang satuannya meter per sekon, dan omega adalah kecepatan sudut yang satunya adalah radian per sekon. Besaran gerak melingkar yang terakhir adalah gaya sentripetal. Gaya ini adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Adapun cara mencari gaya sentripetal adalah bisa kita gunakan persamaan Fs sama dengan M dikali AS. Karena gayanya sentripetal, maka percepatan yang kita gunakan adalah percepatan sentripetal pula. Kemudian misalnya diketahui kecepatan linier, kita bisa juga menentukan gaya sentripetalnya dengan cara Fs sama dengan M dikali dengan V kuadrat per R, atau jika diketahui kecepatan sudut, bisa kita gunakan persamaan Fs sama dengan M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan R, di mana Fs adalah gaya sentripetal yang satuannya Newton, kemudian M adalah massa yang satuannya kilogram, dan As adalah percepatan sentripetal yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita bahas topik yang kedua tentang jenis gerak melingkar. Apa saja ya jenis dari gerak melingkar? Mari kita pelajari bersama. Baiklah, jenis gerak melingkar yang pertama adalah GMB, gerak melingkar beraturan, yang memiliki karakteristik. Yang pertama, bentuk lintasannya berupa lingkaran, kemudian pada saat waktu yang sama, maka posisi sudutnya juga akan sama. Selanjutnya, kecepatan linearnya tetap, maka arahnya berubah. Dan dia memiliki kecepatan sudut yang besar dan arahnya tetap. Selanjutnya, besar dan arah pada percepatan sentripetalnya juga tetap. Kemudian, percepatan tangensialnya adalah 0, dan percepatan biasanya adalah 0, dan percepatan totalnya juga 0. Sama halnya dengan gerak lurus, gerak melingkar beraturan, mereka juga memiliki persamaan untuk menentukan kecepatan sudutnya. Nah, maka bagaimana rumus dari GMB? Rumus dari GMB adalah omega sama dengan delta theta per T. Atau ketika kita mencari delta theta, maka omega dikali dengan T. Delta theta itu adalah theta posisi terakhir akan dikurang dengan posisi pertama. Maka untuk menentukan posisi terakhir, bisa kita gunakan theta T sama dengan theta 0 ditambah dengan omega dikali dengan T. Jadi theta 0 adalah posisi sudut awal yang satunya radian, theta T adalah posisi sudut akhir yang satunya juga radian, kemudian sigma theta adalah perubahan posisi sudut yang satunya juga radian, kemudian adalah omega
atau kecepatan sudut yang satunya radian per sekon. Selanjutnya adalah waktu yang satuannya adalah. Jenis gerak melingkar selanjutnya adalah GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan yang memiliki karakteristik yang pertama, bentuk lintasannya berupa lingkaran. Yang kedua, ketika waktu yang sama maka posisi sudutnya akan berbeda. Kemudian besar dan arah pada kecepatan linearnya berubah. Kemudian besar dan arah pada kecepatan sudutnya juga berubah. Selanjutnya besar percepatan sentripetalnya juga berubah tetapi arahnya tetap. Kemudian percepatan tangensialnya tetap tapi arahnya berubah. Selanjutnya adalah besar dan arah percepatannya tetap, dan percepatan totalnya adalah bisa kita peroleh dengan akar percepatan sentripetal kuadrat ditambah dengan percepatan tangensial kuadrat. Persamaan dari GMPB bisa kita lihat pada layar, bahwasannya untuk menentukan kecepatan sudut akhir atau omega t bisa kita gunakan dengan omega t sama dengan omega 0 ditambah a dikali dengan t, atau percepatan sudut dikali dengan t. Kemudian atau bisa kita gunakan omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2A dikali dengan theta. Selanjutnya theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Kemudian A tangensialnya adalah percepatan sudut yang dikalikan dengan R. Kemudian percepatan totalnya adalah akar dari percepatan sentripetal kuadrat ditambah dengan percepatan tangensial kuadrat. Analogi dan juga hubungan dari gerak lurus berubah beraturan dan juga gerak melingkar berubah beraturan adalah bisa kita lihat pada layar. Yang pertama, GLBB itu kecepatannya adalah V, sedangkan pada GMBB kecepatannya adalah omega atau kecepatan sudut. Posisi pada GLBB itu menggunakan S, sedangkan posisi pada GMBB adalah posisi sudut yang disimbolkan dengan theta, sehingga hubungannya adalah kecepatan sama dengan kecepatan sudut dikali dengan R, percepatan sama dengan percepatan sudut dikali dengan R, dan juga jarak atau posisi sama dengan theta dikali dengan R. Topik gerak melingkar selanjutnya adalah aplikasi dari gerak melingkar. Apa saja aplikasi dari gerak melingkar? Mari kita pelajari bersama. Aplikasi gerak melingkar yang pertama adalah hubungan roda-roda sepusat, di mana arah putar kedua roda akan sama dan kecepatan sudut kedua roda juga sama, sehingga pada hubungan roda-roda sepusat kecepatan sudutnya akan sama. Misalnya kecepatan sudut roda A itu akan sama dengan kecepatan sudut dari roda B. Kemudian dari persamaan omega A bisa kita uraikan apabila diketahuinya kecepatan linier dengan rumus VA per RA sama dengan VB per RB. Aplikasi gerak melingkar yang kedua adalah hubungan roda-roda bersinggungan. Bagaimana hubungan roda-roda bersinggungan? Roda-roda yang bersinggungan memiliki arah putar yang berlawanan. Kemudian kelajuan linearnya adalah sama, sehingga persamaan dari hubungan roda-roda bersinggungan adalah VA sama dengan VB, atau ketika kita diketahui kecepatan sudut maka bisa kita gunakan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Aplikasi dari gerak melingkar yang terakhir adalah hubungan roda-roda setali. Pernahkah Ananda mengendarai sepeda? Ketika Ananda mengayuh, ada jeruji yang berputar. Jeruji yang berputar itu dia dihubungkan dengan rantai. Nah, ini disebut dengan hubungan roda-roda setali. Jadi, hubungan roda-roda setali memiliki arah putar yang sama. Kemudian kelajuan linearnya juga sama, sehingga VA sama dengan VB, atau omega A dikali RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Agar kamu lebih paham tentang materi gerak melingkar, mari kita bahas contoh soal. Yang pertama,
yaitu soal tentang periode dan juga frekuensi. Soalnya adalah sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah, jadi yang diketahui adalah N atau banyaknya putaran, sekitar 120 putaran. Kemudian waktu yang diperlukan adalah per 1 menit. Dan kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk sekon. Jadi 1 menit sama dengan 60 sekon. Yang ditanya adalah periode dan juga frekuensi. Karena yang diketahui adalah N dan juga T, maka bisa kita gunakan rumus. Misalnya kita cari terlebih dahulu periode. Berarti T besar sama dengan T kecil per N. T kecilnya tadi 60 sekon dibagi dengan 120, sehingga periodenya adalah 0,5 sekon. Kemudian untuk frekuensi, karena kita sudah mengetahui nilai periodenya, maka tinggal kita bagikan saja 1 dengan periode. Jadi 1 dibagi 0,5 sekon adalah 2 Hz. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz dan periodenya adalah 0,5 sekon. Selanjutnya kita bahas tentang contoh soal yang kedua. Pada soal ini kita diberikan sebuah pernyataan dan kita harus memilih mana pernyataan yang benar. Kita lihat soalnya. Sebuah benda yang masanya 5 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan yang melingkar dengan kecepatan yaitu 2 meter per sekon. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 0,5 meter. Maka waktu putarnya adalah 0,5 ps. Sampai vektor kecepatannya tidak tetap. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Maka akan kita buktikan. Caranya adalah dengan kita cari terlebih dahulu nilai omeganya, karena di sini diketahui kecepatan linear dan juga jari-jari, sehingga kita bisa menentukan omeganya. Kita buktikan terlebih dahulu waktu putarnya adalah 0,5 ps, apakah benar atau tidak. Jadi setelah kita peroleh kecepatan sudut dengan memanfaatkan persamaan V per R, maka kita bisa mencari nilai periodenya, yaitu dengan T sama dengan 2pi per omega. Jadi omeganya tadi adalah 4, tinggal masukkan saja 2 dikali dengan pi per 4. Jadi 2 bagi 4 adalah 0,5 pi sekon. Jadi pernyataan nomor 1 adalah benar. Selanjutnya yang nomor 2. Besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Apakah benar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat? Maka kita buktikan. Rumus dari percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R sama dengan 2 kuadrat per 0,5. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4, dibagi 0,5 dapatlah 8 meter per sekon kuadrat, sehingga besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat adalah benar. Kemudian yang ketiga, gaya sentripetalnya adalah 40 Newton. Apakah benar? Kita cari terlebih dahulu persamaan dari gaya sentripetal, yaitu Fs sama dengan M kali As. Jadi masanya adalah 5 kg, tinggal kita masukkan. Kemudian percepatan sentripetalnya adalah 8, tinggal kita masukkan 5 kali 8 adalah 40 Newton. Jadi pernyataan nomor 3 adalah benar. Kemudian pernyataan nomor 4, vektor kecepatannya tidak tetap. Ya, di sini benar ya. Pernyataan yang keempat, dalam gerak melingkar beraturan nilai V adalah tetap, tapi arahnya berubah. Baiklah, itu contoh soal yang kedua. Jadi jawabannya adalah semua benar ya. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu tentang aplikasi gerak melingkar. Pada soal ini, terdapat 3 roda A, B, dan juga C yang saling berhubungan seperti pada gambar. Nah, diketahui jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing adalah 20 cm, 8 cm, dan juga 4 cm, maka diketahui pula kecepatan sudut dari B adalah 10 radian per sekon. Kemudian yang ditanya, berapakah kecepatan sudut pada roda yang C? Mari kita bahas secara bersama-sama.
Dari soal kita bisa melihat ada dua aplikasi pada roda tersebut, di mana roda A dan B itu adalah aplikasi dengan roda-roda yang sepusat. Kemudian antara roda A dan juga roda C itu adalah aplikasi pada roda yang setali. Jadi untuk menentukan itu kita uraikan satu persatu aplikasi dari gerak melingkar ini. Yang pertama, kita tahu bahwasannya ketika roda B dan roda A adalah roda yang sepusat, maka kecepatan sudut atau omega A-nya akan sama dengan omega B. Jadi, karena tadi omega B-nya sudah diketahui adalah 10 radian per sekon, maka omega A-nya juga 10 radian per sekon. Kemudian dari persamaan mencari omega bisa kita peroleh nilai kecepatan linear A dengan cara VA sama dengan RA dikali dengan omega A, di mana jari-jari dari A adalah 0,2 dikali dengan 10 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi karena kita ketahui RA dengan RC adalah aplikasi dari gerak melingkar roda-roda setali, maka kecepatan linearnya akan sama. Jadi VC akan sama dengan VA. Karena kita sudah mengetahui VA, maka nilai VC adalah 2 meter per sekon. Setelah kita tahu nilai VC, maka kita bisa memperoleh nilai omega C atau kecepatan sudut dari C dengan cara omega C sama dengan VC per RC. Maka VC tadi adalah 2 dan jari-jari dari C adalah 0,04, sehingga 2 dibagi 0,04 adalah 50 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut dari roda C adalah 50 radian per sekon. Baiklah, sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran kita tentang gerak melingkar. Selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa tonton video ini dan tetap semangat belajar. Saya Indah Saputri, mahasiswa Universitas Negeri Padang, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.